Halo, apakah ini petugas penegak hukum? Ada yang menyusup ke kamarku. Berusaha melecehkanku. Nomor kamar 8808. Astaga. Sekarang Benefit jadi orang yang pindah dimensi sebaik ini. Baru mulai langsung dikasih, kakak, aku bilang aku dari dunia lain, percaya. Ternyata cuma penggemar gila. Pantasan akhir-akhir ini aku merasa selalu diawasi. Kau tunggu saja masuk bui. Aku datang. Petugas penegak hukum datang, kau tunggu saja masuk penjara. Petugas penegak hukum. Ini, ruang konferensi. Aneh, biasanya orang kanok 3 kali. Tapi yang di luar itu menokok 4 kali. Demi menghindari penangkapan. Kau benar-benar bisa ngomong apa saja. Nasihat baik susah dinasihati orang yang memang mau mati. Silakan. Wanita itu cantik, tubuhnya juga menggoda. Sampai aku jadi haus melihatnya. Sistem kultivasi. Mendeteksi inang menyerap cairan spiritual intensitas tinggi. Kekuatan meningkat dengan cepat. Apa? Sistem kultivasi. Ini kan peristiwa aneh. Kok bisa terdeteksi sebagai cairan spiritual? Intensitas tinggi, sistemnya error. Tapi, tenaga di tubuhku benar-benar bertambah banyak. Ini apa? Cepat. Kesini bantu sumbat pintu. Sialan, makhluk itu jelas-jelas tidak kenal orang. Kau pikir kita berdua orang biasa bisa menahannya? Mendeteksi inang menyerap domain dalam jumlah besar. Selamat, inang memahami teknik menelan daratan dan lautan terbalik. Sudah, anjing, kau menokok lama sekali. Sekarang giliranku. Aku harus mati di sini bersama bajingan ini. Aku tidak mau mati, aku belum pernah punya pacar. Bagaimana kalau aku kasih kau sekarang? Aku tidak mau mati sebelum mencoba apapun. Minggir, jangan ganggu penampilanku. Si tua, belum makan. Terima kasih, inang membunuh makhluk aneh penokok. Dia begitu saja kau bunuh, kau terlalu kuat. Jujur saja, aku datang ke sini karena meramalkan kau akan mengalami kesulitan ini. Khusus datang membantu. Karena itu, bos, nanti aku balas budi. Kau cepat pergi. Aku baru selamatkan kau, kalau kau perlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Kalau kau tidak pergi, nanti petugas penegak hukum datang, jadi tidak jelas. Kenapa tidak bilang dari tadi? Saudara, ini benar-benar salah paham. Aku sedang bertindak berani. Laki-laki dan perempuan sendirian, pakaian tidak rapi. Di tempat ada bekas perkelahian. Ini urusannya tidak sederhana. Ada hal-hal yang meskipun aku katakan, kau juga tidak akan percaya. Chen Hao, yatim piatu, 19 tahun. Mahasiswa baru Universitas Weihai. Diduga awakenet awal. Setengah jam lalu menggunakan cara tidak diketahui menangani insiden orang tua penokok. Kalian, bukan polisi, kalian siapa sebenarnya? Aku agen Biro 749. Khusus bertugas menyelidiki dan menangani peristiwa misterius. Saudara Chen Hao, kau sekarang punya 2 pilihan. Pilihan apa? Bergabung dengan Biro 749, menjadi magang. Mendapatkan tunjangan 10.000, asuransi lengkap tingkat atas. Selain itu, kau juga bisa melalui penyelesaian tugas. Untuk menjadi tetap dan promosi meningkatkan perlakuan. Mendapatkan sumber daya kultivasi yang melimpah. Kalau aku menolak, kami tidak akan memaksa satu orang pun yang sah. Tapi sebagai awakenet, kehidupanmu di masa depan akan diawasi sampai batas tertentu. Kita kembali bahas bergabung dengan Biro 749 saja. Intinya, aku sendiri senang melayani rakyat. Ini ponsel khusus untuk staf. Enkripsi tingkat tinggi, tidak bisa dilacak. Di atasnya hanya ada satu aplikasi yang sudah terpasang. Adalah aplikasi internal Biro 749 kami. Kau boleh pergi sekarang. Oh iya, jangan lupa datang ke pesta penyambutan besok. Aku sangat berharap. Marka sudah lama tidak muncul awakenet awal yang bisa membunuh makhluk aneh sendirian. Adik Chen Hao, maaf ya, aku sudah jelaskan pada mereka. Sebagai ganti rugi, kakak traktir makan? Ya, tidak usah, langsung transfer saja. Sial, setiap ketemu orang seperti ini. Pasti cewek-cewek bodoh seperti ini. Kalau nggak bisa dilawan, ya minggir dulu. Bro, mukamu asing nih, baru gabung 749-nya.
Iya, baru kemarin resmi masuk 749. Kebetulan banget, gue baru dengar kabar burung. Katanya di angkatan baru ada satu jagoan. Baru bangun bakat, udah bisa bunuh siluman tingkat 1. Itu juga baru kemarin masuk 749. Siluman tingkat 1, sehebat itu. Lu nggak tahu deh, 2 hari lalu gue lagi patroli, di pabrik tua sebelah barat kota. Nemuin siluman tingkat 1, yang bisa ngomong lagi. Tebak gue ngapain? Bukannya langsung hadapi terus dibasmi. Dibasmi? Cuma modal status magang. Prosedur normalnya minta bantuan. Tunggu senior yang tanggung jawab wilayah ini dateng. Ini kok beda sama yang diceritain. Si cowok segel kemarin. Ketemu monster. Seharusnya langsung gue tepuk mati. Santai aja bro, jangan terlalu tegang. Kalau ketemu hantu atau siluman, kita para magang masih ada kesempatan kabur. Tapi kalau nemu iblis yang jatuh ke jalan sesat, baru itu beneran tamat. Makasih infonya, bakal gue inget baik-baik. Pertama, terdeteksi host dan rekan seperguruan. Sedang berdiskusi dan berlatih teknik. Cultivation breathwork ke tahap awal latihan tubuh. Ini aja bisa, ini aja bisa. Berarti apapun yang gue lakuin bisa bikin kuat. Aku Chen Yang, penanggung jawab wilayah ini. Panggil aja Kapten Chen. Selama masa magang, kalau ada yang gak ngerti, tanya aja ke aku. Siap. Sebagai magang, kalian masing-masing punya wilayah tanggung jawab. Tugas kalian patroli mengikuti rute yang udah ditentuin aplikasi di HP. Temuan aneh, langsung laporkan. Kapten, kalau ketemu keanehan yang kita rasa bisa ditangani sendiri, tetap harus lapor. Harus. 749 punya tim logistik dan medis profesional. Mereka yang urus sisanya. Biar informasi nggak bocor ke publik. Kau ternyata yang sendirian bunuh hantu 1. Awak kener pemula. Kekuatanmu lumayan, tapi tetap hati-hati kalau nemu keanehan. Apalagi statusmu masih magang. Bahkan kalau berhasil urus kejadian aneh, kau nggak akan dapat elimination points. Elimination points. Itu benefit untuk anggota resmi. Selesain tugas atau tangani insiden, bisa dapat elimination points. Gua ditukar dengan sumber daya internal. Memang benar. Tapi aku punya sistem. Membasmi iblis juga bisa bikin cepat kuat. Oke, pelatihan kali ini selesai. Tugas patroli hari ini udah diupdate. Semua kembali ke wilayah masing-masing. Wah, ternyata jagoannya lu. Jadi pura-pura lemah ya. Kan lagi asyik cerita, jadi males ngecewain. Maksudnya, nggak mau bikin mood jelek. Udah sana, cepetan tugas. Nanti ajakin gue. Gampang. Perhatian, rute patroli sudah diupdate. Sistem memprioritaskan daerah berpotensi bahaya tinggi. Gedung apartemen depan terdeteksi aura siluman tingkat 1. Saran, magang laporkan dulu, tunggu bantuan. Hah, aku udah tingkat 1. Gak ada untungnya kalau nggak ambil risiko. Naik, naik. Dilihat dari suasana, penghuninya kayaknya kebanyakan lansia. Tapi menurut petunjuk aplikasi, sumber masalahnya di lantai 4. Ini repot. Sedikit kekacauan aja. Bisa bikin nyawa para lansia ini melayang. Lagi tidur nih, kesempatan bagus. Truk keberuntungan datang, sambut tahun baru dengan hoki. Kau beruntung. Cuma segini, kirain lebih hebat. Selamat, host berhasil membunuh monster buas tingkat 1. Bonus, hadiah bakat. Hadiah, tanduk naga gajah purba. Cultivation breathwork ke tahap menengah latihan tubuh. Wah, berarti sekarang aku dual cultivation. 1 tahap awal latihan tubuh, 1 tahap menengah. Memang cuma dengan tugas bisa cepat kuat. Sekarang tinggal nunggu tim pendatang, kan? Kamrat Cheng Hao, kerja kerasmu dihargai. Serahkan saja pada kami di sini. Tadi pertarungannya cukup berisik. Gimana rencananya jelasin ke warga? Pakai penjelasan bencana umum aja. Dari kerusakan di lokasi ini. Tingkat kebocorannya sudah setara dengan kebocoran pipa gas mikro. Ketua, ini pasti monster dari dunia lain yang disebut dalam laporan. Betul, itu dia. Berdasarkan sisa-sisa struktur lembah anomali. Ini memang monster dari dunia lain. Hah, makhluk apa sih petugas tadi itu? Vampir kelelawar itu terlalu kuat. Bukan, yang membunuh bayangan itu adalah seorang magang. Magang, Kapten. Kau bercanda? Ya. Bahkan kru tingkat D biasa pun tidak akan mampu melakukan ini. Daerah timur kita ini akan melahirkan naga sejati.
Ini kabar baik. Akhir-akhir ini kejadian anomali makin banyak. Personil kita sangat kurang. Barusan aku periksa. Di kamar 302 ada mumi tingkat 3. Tolong makamkan mereka dengan layak. Mengerti. Serahkan saja di sini pada kami. Tugas patrolimu kali ini sudah selesai. Semua evaluasi dan hasilnya bisa dilihat di aplikasi 749. Tentu saja, karena statusmu masih magang, kau belum bisa mendapatkan poin penakluk. Jadi aku kerja gratis, dong. Sebenarnya tidak apa-apa. Aku memang suka membasmi iblis dan monster. Kalian tahu di mana ada makhluk seperti ini lagi. Inilah pemuda harapan Tionghoa perantauan. Tugas yang dihindari magang biasa. Dia malah menerimanya dengan sukarela. Jika setiap orang seperti Chen Hao. Betapa indahnya dunia ini. Tentu ada. Kau bisa mengambil tugas di aplikasi. Kalau beruntung. Bahkan mungkin bisa jadi staf tetap lebih cepat. Betul. Menjadi staf tetap punya banyak keuntungan. Bisa menukar teknik dan senjata yang lebih kuat. Tingkat darurat darah juga naik. Bisa mengakses lebih banyak kasus khusus. Cheng, bangun, sudah pulang sekolah. Inang mendengarkan ajaran Konfusianis Agung, memasuki keadaan pencerahan. Kekuatan jiwa meningkat pesat. Cultivation mencapai tahap tengah key refining. Cheng, akhir-akhir ini kamu tidak main game. Malam juga tidak pulang ke asrama. Kamu ngapain saja? Memburu iblis. Ah, sudahlah. Kalau sudah lihat, jangan pernah dengar lagi. Terkadang, kebodohan itu sebuah kebahagiaan. Nomor tugas, HDB 007. Jenis tugas, pemusnahan. Briefing tugas. Mayat anomali ditemukan di daerah liar pinggiran kota. Berdasarkan penilaian biro kami. Kasus ini diduga dilakukan oleh monster tingkat 2. Pemimpin tim, 2 orang awakener tingkat 2. 4 orang awakener tingkat 1. Rekrutan, 2 orang magang. Yang berkinerja luar biasa dalam tugas. Akan mendapat poin penakluk besar dan nilai tambah penilaian. Yang berkinerja istimewa. Bisa direkomendasikan bersama oleh petugas pemimpin tim. Untuk mengajukan menjadi staf tetap lebih cepat. Tugas menjadi staf tetap. Ternyata, langit memang baik padaku. Warga, mohon pergi. Area ini sudah diblokir. Mohon pergi, area ini sudah diblokir. Aku Chen Hao, magang. Oh, kau magang yang terkenal brutal itu. Brutal? Aku pencinta kedamaian. Pasti ada salah paham. Jangan coba-coba membohongiku. Data semua magang. Sudah aku lihat. 2 monster dari dunia anomali. Kau pukuli sampai tidak berbentuk. Caranya kejam, tidak berbeda dengan kultus jahat. Sudahlah, kita semua rekan kerja. Lagi pula aku setuju dengan gaya Chen Hao. Manusia dan iblis memang tidak akan pernah berdamai. Tidak perlu memberi belas kasihan. Dengar itu, pistol burung. Tinjuku tidak selemah punyamu. Kau. Bos, ternyata kau juga datang. Mau lihat mayatnya. Keadaannya benar-benar mengerikan. Kebetulan sekali, ketemu lagi. Hari ini kakak Chen akan ajarkan satu prinsip. Sebelum mati, mayat ini pasti pernah hidup. Itu aku tahu. Jenis kelamin korban pasti laki-laki. Atau perempuan. Salah. Ada juga waria. Sebagai penyidik, kalian harus memeriksa semua kemungkinan di TKP. Jangan sampai ketakutan melihat kondisi mayatnya. Bagi kita, ini pertama-tama adalah intelijen. Baru kemudian mayat. Lihat, ini modus operandi klasik makhluk iblis. Mengeringkan manusia menjadi mumi. Dari gelombang energi yang tersisa di TKP. Sepertinya ini makhluk iblis level 2 sejati. Dengan personal kita, lebih dari cukup untuk menanganinya. Ini logo Eternal Tech. Sepertinya masalah ini lebih serius daripada yang kita bayangkan. Semua penilaian kita sebelumnya ternyata salah. Kita sudah ikut banyak misi. Tapi ini pertama kalinya kami menemukan barang bukti yang begitu jelas di TKP. Ini berarti kasus ini bukan sekadar kerusuhan makhluk iblis biasa. Bahkan sangat realistis. Iblis penghisap darah, entah berapa hadiah yang akan didapat kalau membunuhnya. Agak mirip makhluk seperti zombie atau vampir. Tapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa makhluk iblis yang suka menghisap darah. Sekilas memang sangat mirip ulah makhluk iblis. Terdeteksi sisa aura Raja Iblis penghisap darah. Iblis ini kejam, caranya jahat. Chen Hao, kali ini berkat kamu. Kalau bukan karena kamu menemukan debu ini, kita mungkin sudah lengah. Meski dibandingkan menyelidiki, aku lebih suka ini. Tapi itu tidak menghalangiku. Kadang memiliki mata yang pandai menemukan keindahan. Memang dia, sok jagoan seperti angin, selalu menyertainya. Ngomong-ngomong, Kapten Chen, Eternal Tech ini bagaimana? Keadaannya sangat berbahaya. Perusahaan ini secara terbuka bergerak di bidang penelitian gen anti penuaan tingkat tinggi. Tapi dalam daftar pantauan kami, level risikonya sedang. Artinya level bahayanya tidak rendah. Secara spesifik belum diketahui. Harus dicek dulu baru bisa dipastikan. Li, kamu bawa 2 orang jaga tempat ini. Sisanya ikut aku ke Eternal Tech. Biro 749, melaksanakan tugas resmi. Harap kalian kooperatif dengan penyelidikan.
Biro 749, belum pernah dengar. Biro 749, melaksanakan tugas resmi. Harap kalian kooperatif dengan penyelidikan. Biro 749, belum pernah dengar. Kecuali ada surat perintah penyelidikan resmi. Sebelum melihatnya, kalian tidak berhak menyelidiki secara sembarangan. Waduh, satpam ini keterlaluan banget. Baik, sangat baik. Penerobosan paksa. Tidak, kalian jangan harap bisa menghentikan ritual evolusi agung. Sial, masih banyak orang biasa di gedung ini. Aku Chen yang pasti akan menghancurkan kalian sampai jadi debu. Magang, pergi evakuasi warga. Sisanya, lanjutkan penangkapan. Kamu lihat ke kiri. Gila, ini kekuatan bos. Sejati ya, kali ini aman. Tidak mungkin, manusia biasa seperti apa bisa menghalangi evolusioner sepertiku. Kamu bangga karena sudah meninggalkan identitas manusia. Maaf, semakin dekat kamu dengan dewa, semakin bersemangat aku membunuhmu. Kamu minta bantuan, aku bantu Kapten Chen dan yang lain. Tempat ini benar-benar luas. Jangan-jangan Kapten Chen dan yang lain sudah jadi abu. Tidak bisa, aku harus melihat mayatnya kalau mati. Setidaknya masih bisa dapat pahala mengurus jenazah. Mungkin mereka turun ke bawah. Eternal Tech ini ternyata diam-diam melakukan eksperimen modifikasi tubuh manusia yang jahat. Mengubah begitu banyak orang biasa menjadi iblis. Kapten Chen, kalian datang terlalu cepat. Mengganggu pesta pemurnian yang agung. Kalian ini makhluk apa sebenarnya? Makhluk? Kami adalah masa depan manusia. Spesies baru yang melampaui tubuh manusia biasa. Dan kalian para penjaga zaman lama. Adalah rintangan terakhir yang perlu kami bersihkan. Hari ini meski mati di sini, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Ayo, mari kita hormati pemurnian yang agung. Ayo, mari kita hormati evolusi yang agung. Ini pintu tahan ledakan paduan A. Bisa dibuat seperti ini dengan satu pukulan, minimal kekuatan tingkat 3. Sial, jangan-jangan mereka masih ada bala bantuan. Akhirnya terbuka juga. Semudah ini, jangan-jangan orang tua dalam organisasi yang menggunakan teknik iblis tertentu untuk meremajakan diri. Maaf tidak menyambut. Senior siapa yang sudi datang? Jangan banyak bicara, semuanya sudah dibersihkan. Tidak ada jejak yang tertinggal, kan? Tampaknya ini benar-benar kekuatan besar organisasi. Senjata ini. Apa? Tenang saja, senior. Semua data inti sudah dihancurkan. Para sampah 749 ini takkan ada yang lolos. Chen Hao, tak kusangka kau ternyata pengkhianat. Chen Yang, kau yang sebentar lagi mati. Tak ada hakmu bicara di sini. Tenang saja, senior. Mengenai inti pil iblis, semua data sudah dimusnahkan. Para sampah 749 ini takkan ada yang selamat. Bagus. Bagaimana cara kita keluar? Ada jalur rahasia di sini. Setelah kita pergi, bom cadangan di tempat ini akan diledakkan. Memastikan semuanya aman. HMPH, kau begitu patuh. Aku jadi agak sungkan membunuhmu. Senior, maksudmu apa? Ah. Kapten Chen, tempat ini akan meledak. Cepat kita pergi. Ah, benar, ikuti aku dan pergi. Aku harus melaporkan semua yang terjadi di sini. Dan urusan jenazah rekan-rekan kita. Tuan Si ini sangat menakutkan. 1 detik lalu masih berbincang dengan musuh. Detik berikutnya langsung menghancurkannya. Syukurlah dia dari 749. Aku sama sekali tidak boleh bermusuhan dengannya. Kapten Chen, syukurlah kalian baik-baik saja. Kami menerima permintaan bantuan. Dan langsung datang secepatnya. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Niu dan yang lain? Semua sudah tewas. Chen teknologi ini tidak bersih. Masih ada kekuatan yang lebih besar.
Dan mereka meneliti amunisi yang bisa mengubah manusia jadi iblis. Harus segera dilaporkan ke atas. Pusat komando, ini ketua tim Achen Yang. Misi selesai, target telah ditangani. Banyak anggota kami gugur. Minta tim logistik dan pembersihan mengambil alih lokasi. Aku paham, kenapa seorang magang bisa bersama Kapten Chen. Dia yang menyelamatkanku. Sendirian, dia membersihkan seluruh Eternal Technology Group. Apa? Seorang magang? Chen Hao, maafkan aku. Sikapku sebelumnya kurang baik. Kau benar. Untuk organisasi sesat seperti Eternal Technology, harus dibasmi sampai tuntas. Bukan masalah. Kapten Chen, misi sudah selesai. Aku mau pulang dulu, boleh kan? Aku ingat kau datang naik motor listrik. Bagaimana kalau kuantarkan? Wah, bagus sekali. Terima kasih, Kapten Chen. Tenang saja, detail misi kali ini akan kusampaikan sesuai fakta. Jasa-jasamu takkan berkurang sedikit pun. Jaga baik-baik jenazah rekan kita. Semua detail tentang pemerintahan Chen Hao. Jangan bocorkan sedikit pun keluar. Tunggu aku kembali untuk melapor langsung. Siap, Kapten. Selamat, petugas Chen Hao. Sekarang kau adalah petugas level C749. Ini hadiahmu senjata sayap. Senjata eksklusif level 749. Memiliki daya bunuh tertentu terhadap makhluk iblis. Sayap mendukung pedang panjang. Hadiah tambahan yang diajukan Kapten Chen Yang. Untukmu. Selain itu, dalam misi ini, kau memperoleh total 500 poin pembagian. Sistem, terdeteksi host memperoleh ilmu pedang. Terdeteksi host memperoleh pedang ajaib. Selamat. Baru saja memasuki gerbang. Langsung diberi senjata sakti oleh sekte. Membuktikan sekte sangat menghargai dan berharap padamu. Dengan 500 poin pembagian, barang apa yang bisa ditukar? Kau bisa menukar beberapa teknik tingkat rendah. Seperti penyamaran atau penyerapan energi iblis. Untuk barang lainnya, kau bisa pilih di tablet ini. Sinlay kecil, butuh 1000 poin pembagian. Hanya bisa ditukar oleh petugas level C ke atas. Poin pembagian tidak cukup. Sepertinya, harus mengambil lagi misi yang bermanfaat untuk menukar teknik ini. Petugas Chen Hao. Kau memecahkan rekor penyelesaian tercepat di Biro 749. Dan di sini ada misi yang bagus. Dan rekomendasi personel untukmu. Misi apa? Nomor misi HDC 087. Konten misi, investigasi. Ringkasan misi. Beberapa kasus hilangnya anak terjadi baru-baru ini di distrik barat. Departemen keamanan setempat mengerahkan banyak polisi namun tanpa petunjuk. Ada indikasi keterlibatan faktor supernatural. Selidiki penyebab hilangnya mereka. Dan usahakan untuk menemukan anak-anak yang hilang. Imbalan misi. 1000 kredit PAN, imbalan total untuk tim. Misi ini aku terima. Soal yang kamu bilang tadi, siapa orang yang setingkat ini? Dia itu seorang wanita cantik yang jenius. Dan kemampuannya sangat cocok untuk misi kali ini. Kapan dia bisa datang? Sore nanti, sekitar jam 23. Kamu bisa kembali ke sekolah dulu untuk istirahat. Nanti dia akan menemuimu di sekolah. Maaf. Jalan gak lihat jalannya. Kalian yang jalannya terlalu cepat. Dan aku sudah minta maaf. Berani membantah. Omong kosong. Aku lagi bosan sama sasaran latihan. Coba-coba ganti sasaran baru juga bagus. Para siswa pertukaran ini keterlaluan. Mereka nggak takut bikin orang mati. Gimana? Mau jadi sasaran latihanku? Hentikan. Cantik, kamu mau minta ampun untuk si kurus ini? Atau mau main sama kami? Cewek-cewek Tiongkok ini. Lihat kita langsung aktif sendiri. Dia secantik ini, aku juga pertama kali ketemu. Waduh, bangsat-bangsat ini beneran. Gak tahu artinya kata, mati. Latar belakang keluarga Jiang Yusui kuat banget. Berani macam-macam sama dia di kota Huaihai, sama aja nyari mati. Kamu awakener level 2. Kukira hebat banget. Ternyata cuma jagoan bully yang takut sama yang kuat. Dipukul cewek langsung teriak-teriak. Dasar si gendut sialan, berani mengejekku. Sekarang ku beri pelajaran. Gawat, siswa pertukaran ini seorang awakener. Si gendut pasti mati. Tujuh mati 5 hidup, kamu harus bertaruh. Bagaimana mungkin nasibku seburuk ini? Dalam sehari, ketemu 2 awakener. Salah satunya bahkan orang resmi. Mungkin karena mukamu agak gelap. Mulut kecilmu ini tajam kayak racun. Bicara aja bisa bikin orang mati. Orang yang terlibat ritual sesat 9 istana, pasti mati. Hanya dengan membunuhnya, dan menyelundup kembali ke negara asal. Aku baru punya secercah harapan hidup. Matilah. Bagus, aku suka lawan kayak kamu yang langsung. Tindak tanpa banyak bicara.
Sekarang bisa menghemat waktu untuk proses yang rumit itu. Kamu membunuh, ini melanggar hukum. Sekarang baru tahu bunuh orang itu melanggar hukum. Tadi waktu kalian nakali orang lain. Aku juga nggak lihat kalian kasih ampun. Halo, aku minta dukungan logistik. Ada orang yang tetap menyerangku setelah aku tunjukkan identitas. Ya, ada saksi dan bukti. Cepat datang. Aku masih ada urusan sore nanti. Kamu orang dari 749, kekuatannya gimana? Lumayan, cuma sedikit lebih kuat darimu. Cheng, kamu lagi ngomongin apa sih? Sebentar Awakener. Sebentar 749. Apa kamu masuk organisasi misterius? Iya, organisasi misterius 996. Bisa bikin orang mati. Masih mau tahu? Gak usah. Kapten Chen, halo. Aku Liu Li, spesialis level C yang bertugas menyelidiki kasus hilangnya anak-anak bersama Anda kali ini. Kami dari Departemen Khusus. Sekarang kami menduga anak kalian menjadi target para penculik. Jadi, kami ingin bertanya beberapa hal. Penculikan? Apa kalian salah tangkap? Keluarga kami juga nggak punya uang banyak. Kali ini metode penculikan pihak lawan agak khusus. Yang mereka inginkan juga bukan uang. Coba kalian ingat-ingat baik-baik. Apa ada keanehan pada anak belakangan ini? Begitu kalian bilang. Aku jadi merasa anak ini memang sangat aneh belakangan. Coba ceritakan, sekarang detail sekecil apapun. Bisa jadi petunjuk kunci. Lele akhir-akhir ini gak mau sekolah. Bilang di rumah ada adik baru. Dia mau tinggal di rumah temani adiknya main. Dan, setiap hari mengunci diri di dalam kamar gak mau keluar. Sebenarnya semua anak sebelum hilang pernah sebut soal anggota keluarga baru ke orang tua. Artinya, kalau kita mau cari tahu keberadaan anak-anak ini, kita harus temukan lokasi anggota keluarga baru ini. Bu dari Lele. Bolehkah kami melihat Lele sebentar? Anaknya takut terluka, jadi dia bersembunyi di kamarnya sendiri. Enggan keluar. Kami tidak akan mengganggunya. Hanya ingin memastikan sesuatu dengannya. Baiklah kalau begitu. Halo, Lele. Kami adalah teman ayah dan ibumu. Kami dengar, kamu punya adik baru akhir-akhir ini. Benar kan? Iya. Kalau begitu Lele, bisakah kamu memperkenalkan adikmu kepada kami? Tidak bisa, adik tidak suka siang hari. Hanya akan keluar menemani aku bermain setelah semua orang pergi. Di malam hari. Lagi pula adik sangat penakut. Kalian akan menakutinya, cepatlah pergi. Baik, kami tidak akan mengganggumu lagi. Menunggu begini tidak akan berhasil, dengan dua aura kita. Sang target sama sekali tidak berani muncul. Teknik menghilang, langkah dasar di dalam sekte. Kau tidak belajar. Buat apa belajar itu? Membuang waktu saja. Lalu bagaimana jika kau menghadapi musuh yang tak bisa dikalahkan? Apa aku orang gila? Apa aku orang gila? Paling-paling mati bersama. Malam ini aku akan tinggal di sekitar rumah Lele untuk memantau. Kau siaga di sekitar sini. Begitu ada situasi, segera datang. Lele, datanglah bermain denganku. Kakak, cepat ke sini. Aku akan membawamu ke tempat yang seru. Lele, kamu sedang apa? Lele benar-benar tidur sambil berjalan. Aku tadi sepertinya melihat lorong berwarna darah. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Akhir-akhir ini kasus hilangnya anak-anak di kota sering terjadi. Lebih baik kita kembali ke rumah ibuku untuk menghindar sebentar. Dan kembali setelah beberapa waktu. Ibu, tadi adik datang mencariku lagi. Bilang mau membawaku ke tempat yang seru. Baik, suamiku, aku mendengarmu. Apapun itu. Tidak boleh menyakiti anak kita. Dachun siang, ada penemuan apa kemarin? Tepat tengah malam. Di kamar Lele tiba-tiba muncul lorong berwarna darah. Astaga, kenapa kau tidak memanggilku? Ritusnya terputus. Orang tua Lele tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Lorong darah itu menghilang seketika. Bahkan gelombang energinya tidak terdeteksi. Tampaknya lawan kali ini sangat berhati-hati. Ada satu kabar buruk lagi. Apa? Keluarga Lele pulang ke kampung halaman tadi malam. Ingin menghindar sebentar. Menghindar? Jika makhluk-makhluk ini tidak diselesaikan, lari ke ujung dunia pun tidak ada gunanya. Lagi pula, berlarian ke sana kemari. Tidak hanya lebih mudah dimasuki oleh siluman, tapi juga akan melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Jadi apakah kita perlu mencegah mereka sekarang? Mencegahnya untuk apa? Sekarang Lele adalah umpan terbaik. Kita hanya perlu menjaga jalannya saja. Omong-omong, traktir sarapan sebelum berangkat. Soalnya malam ini, pasti ada pertarungan sengit yang harus kuhadapi.
Nenek. Aduh, cucuku yang manis. Bu, apa ada sesuatu yang terjadi di kota? Akhir-akhir ini penculikan anak di kota merajalela. Jadi membawa Lele ke desa untuk menghindar beberapa hari. Anjing sialan ini. Menggonggong apa? Masa kami saja tidak kenal? Jangan dipukul. Ini Lau Hei, sudah menemaniku belasan tahun. Sangat memahami sifat manusia. Sepertinya masalah yang dihadapi Lele kali ini tidak sesederhana penculik anak. Ibu, kau menyadarinya. Mari kita masuk dan bicara di dalam. Kawan lama, jaga pintunya baik-baik. Apakah keluarga kita bisa melewati malam ini tergantung padamu. Tidak beres, keributan ini sepertinya ada hantu atau siluman yang menyusup masuk. Peringatkan dari rumah ke rumah. Malam ini jangan tidur terlalu nyenyak, jaga baik-baik rumah masing-masing. Kepala desa, rumah Nenek Shuang hanya dia seorang lansia. Aku akan melihat ke sana sebentar. Pergilah, hati-hati di jalan. Teman datang ada anggur baik. Serigala datang ada senapan buru. Akhir-akhir ini dunia kembali kacau. Apakah kawan lama bisa menjaga desa ini tergantung padamu. Nenek Zheng, kepala desa bilang akhir-akhir ini desa tidak aman. Nenek sendirian, hati-hatilah. Oh, Ergo, terima kasih sudah peduli. Keluargaku baik-baik saja. Malam ini kami semua ada di rumah. Kak, kau sudah pulang. Sekarang aku lega. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Ergo, tunggu sebentar. Ergo, tunggu. Masalah hari ini, sepertinya memang sengaja menargetkan keluarga kami. Sejak anakku pulang ke rumah malam ini, desa ini jadi tidak tenang. Lau Hei bahkan sudah membunuh banyak laba-laba sebesar kuku. Tolong beritahu kepala desa bahwa aku yang telah mengganggu ketenangan Qingming semua orang. Istriku, aku telah mengecewakan semua orang. Aku mengerti. Aku akan segera menemui kepala desa. Nenek, aku takut. Jangan takut. Selama nenek ada di sini, tidak ada yang perlu ditakuti. Nenek, adikku memanggilku lagi. Ibu, apa yang kau katakan terlalu mengerikan. Cucuku sayang, laba-laba ini sudah mati. Sekarang, apakah kau masih mendengarnya? Tidak lagi. Sekarang mengertilah, sekarang kau hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menjaga Lele tanpa beranjak sedikit pun. Besok pagi aku akan membawamu menemui Dukun Wang. Dia pasti punya cara. Apakah mengandalkan sekelompok anjing dan orang biasa bisa menekan makhluk iblis, menghancurkannya, merobek paru-paru anjing putih, untuk menghadapi siluman kecil yang tidak masuk kategori, bisa memberikan efek gentar. Tapi efeknya terbatas, tidak berbeda dengan menyiramkan sumber air ke kobaran api besar, efeknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Kapten, ada situasi. Kepala desa, tidak baik. Nenek Zhan bilang, masalah hari ini memang menargetkan rumahnya. Begitu anaknya pulang, langsung terkena hal-hal tidak bersih. Kita harus membantunya. Bantu apa? Anaknya itu meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Setahun penuh tidak terlihat bayangannya. Sekarang malah baik, baru pulang langsung mendatangkan malapetaka ke desa. Betul, kenapa masalah yang dibuat keluarganya harus membuat seluruh desa ikut cemas. Diam semua. Akar mereka ada di sini, berarti mereka adalah orang desa kita. Kalau keluarga mereka ada masalah, kita harus urus. Ergo, kumpulkan pemuda terkuat di desa. Bawa golok dan senjata, kita akan menghadapi makhluk apa sebenarnya yang berani berbuat onar di wilayah desa kita. Hanya saja. Kepala desa, ada apa? Hubungi penegak hukum dulu. Urusan profesional harus diserahkan pada ahlinya. Baik, aku akan segera menelepon. Kepala desa, telepon tidak bisa terhubung. Tidak ada sinyal. Makhluk ini, sepertinya lebih ganas dari yang kuduga. Kalian semua pulang saja. Ini bukan urusan yang bisa kalian ikut campur. Bagaimana bisa, kepala desa? Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Omong kosong, kalian semua lamban sekali. Nyali kalian bahkan tidak sebesar perempuan. Pergi semua, kunci pintu rumah masing-masing.
Jangan keluar dan mengacau. Kakek ini lumayan menarik. Sinyal sudah benar-benar terblokir. Kita semua sekarang berada dalam penjara iblis makhluk itu. Siapa yang menjadi pemburu, dan siapa yang menjadi mangsa, masih belum diketahui. Ini benda apa lagi? Ini adalah bendera kuning aprikot, digunakan untuk membentuk barrier. Memastikan tidak ada satupun makhluk di dalam yang bisa keluar. Kita bergerak terpisah. Kau bertanggung jawab atas area tenggara desa. Aku bertanggung jawab atas area barat laut. Tancapkan satu bendera setiap 100 langkah di sekeliling desa. Baik, serahkan padaku. Cucuku sayang, ini bagaimana? Kenapa tiba-tiba demam tinggi? Itu adalah energi iblis yang masuk ke tubuh, membakar apiin. Kepala desa tua, tengah malam begini. Kenapa malah mengganggumu? Sepertinya malam ini akan sulit dilalui. Jangan menangis dulu, atur ruangan ini. Ambil segenggam abu tungku dan taburkan di sepanjang ambang pintu dan tepi tempat tidur. Bisa menahan hal-hal kotor dari luar. Lau Hei. Aduh. Sahabat lamaku. Tutup pintu. Cepat, ambil sesuatu untuk menahan pintu. Aduh. Apa? Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana makhluk iblis bisa memanjat dinding? Tombaku ini telah melayani 3 generasi. Di bawah sana, bangkai binatang buas sudah tak terhitung jumlahnya. Udara di sini sudah jenuh dengan hawa pembunuh. Cuma siluman kecil. Bahkan kalau yang lebih ganas datang pun, kita bisa atasi. Cuma kalian, generasi muda ini. Hati kalian sudah kehilangan rasa hormat pada hal-hal semacam itu. Aku melakukan hal buruk. Aku tak tahu harus bagaimana. Alih-alih, aku bawa mereka kembali ke desa. Harus berhadapan dengan warga. Kepala desa. Maafkan aku. Beberapa hari lalu, ada 2 orang bernomor 749 datang mencariku. Mereka bilang anakku ditusuk paku. Tapi aku cari di internet. Departemen itu sama sekali tidak ada. Aku khawatir mereka penipu. Jadi ku bawa Lele kembali ke desa. Dasar bodoh. Departemen kota macam ini. Bisa dicek online. Kau tidak tahu memberitahu utusan. Untuk memastikan. Bukankah ini aku yang sok pintar? Diam semua. Dengarkan. Laba-laba? Sekumpulan laba-laba sebesar kuku. Mereka mau mencuri anakku. Ini pasti akal-akalan untuk memancing kita keluar. Dan bertarung. Ngapain masih bengong? Keluar semua. Ambil minyak tanah. Dan kayu bakar dari rumah. Gunakan api untuk mengusir mereka. Sepertinya malam ini para sesepuh tidak ada di sini. Kalian urusi yang kecil-kecil. Si iblis darah, serahkan padaku. Lembu sembunyi-sembunyi. Kau benar-benar buat kakek Chen kesal. Menyita waktuku begitu lama.
Kalau hari ini aku tidak menggilingmu jadi daging cincang, aku tidak akan makan. Mau kabur lagi. Barang haram sehari, kau berani ambil. Benar-benar tidak tahu hidup mati. Di dunia ini, yang lebih keji dari makhluk aneh adalah hati manusia. Aku dari lembah bebas racun, klan Miao. Sekarang aku bicara padamu dengan tulang nasibku. Bayangan darah ini kubesarkan dengan sepenuh hati. Potensinya tak terbatas, sayang umurnya pendek. Kau berani menghabisi dia. Tidak takut aku bawa seluruh klan Miao untuk mati bersamamu. Ini kalimat pertama. Ini yang kedua. Beri jeda sebentar. Kita. Kembali. Ini kalimat. Pertama. Ini yang kedua. Orang licik seperti ini pasti bukan orang biasa. Bahkan jika aku bebaskan elang darah ini, dia tetap akan mendendam pada kita. Lebih baik kita pancing keluar, lalu habisi sekaligus. Dengan aliran sesat seperti dia. Sejak awal sudah bermusuhan abadi. Kau juga benar. Nenek lima racun di Miaojiang juga punya nama dan muka. Perbuatan seperti ini memalukan marga. Kalau hal ini dilaporkan, dilengkapi bukti, mungkin internal Miaojiang sendiri yang akan membersihkan. Jangan, urusan membasmi siluman, harus aku sendiri yang turun tangan. Aku tidak percaya orang lain. Aku tunggu dia datang mencariku. Kalau aku tidak memenggal kepalanya sendiri. Meski anaknya dan anak-anak ini. Dingin, pembawa timur sesat membunuh keturunan siluman agung lembah suci. Menghabisi elang iblis darah dengan satu serangan. Pembawa timur sesat memperoleh tubuh spesial kebal segala racun. Kebal segala racun, kebetulan sekali. Si tua bangka. Aku tunggu kau datang. Misi selesai, kita kembali. Lembah peradaban hancur, aku mendapat masalah. Kota hijau tanpa cahaya, aku tanpa nenek kota tandus. Aking. Penatua, ada apa? Bukankah kuil akan mengirim sekelompok anggota baru? Untuk berlatih dan bertanding ke Zongyuan. Ya, saat ini masih kurang satu pelindung. Aku masih mencari orang yang cocok. Jangan cari lagi, aku yang pergi. Penatua, ini tidak pantas. Tulang nasibku dihancurkan orang. Dendam ini harus dibayar dengan darah. Aku akan kupas kulit anak itu, jadikan tulang. Kepada kepala suku dan perawan suci, aku punya penjelasan sendiri. Elang darah sudah mati. Tapi kenapa suhu tubuh Lele belum turun? Abu dupa bisa meredakan, aku ambil sekarang. Lele keracunan darah. Ini obat pembersih khusus dari Unit 749. Berikan pada Lele. Istirahat 2 tahun, dia akan pulih. Terima kasih. Unit 749 itu benar-benar ada. Kalian tidak membohongiku. Ah, dasar kurang ajar. Hampir saja merusak segalanya. Cepat minta maaf pada mereka. Dia hanya setia melindungi majikannya. Harap kalian bisa merawatnya dengan baik. Komandan, misi sudah selesai. Aku pergi dulu. Baik, poin masaku sudah cukup. Saatnya menukarnya dengan Palm Lightning. Ini memang kejutan yang menyenangkan. Selain Palm Lightning, poin lebihnya kutukar dengan Face Analysis Technique. Ding, terdeteksi host menyentuh rahasia. Warisan Secret Ancestor Immortal Pavilion. Purple Heaven Jade Lightning Technique. Ding, terdeteksi host menyentuh. Metode tertinggi warisan Dao Ancestor. 10,000 Source Face Analysis Technique. Ini, tak disangka tekniknya langsung naik tingkat di tanganku.
Palm Lightning dan Phase Analysis Technique langsung tak berarti. Hukum petir mengerikan, tempat ini terpencil. Cocok untuk latihan, Purple Heaven Jade Lightning Technique. Ding, Purple Heaven Jade Lightning berhasil. Dibangkitkan ke tingkat pertama. Es, embun beku dan darat laut. Berhasil mencapai tingkat kedua. Ding, tingkat kultivasi host akhir stage Refining Tool Frost. Terdeteksi lokasi ini telah diserang petir surgawi. Konsentrasi energi spiritual sangat tinggi. Disarankan host, segera latihan 10,000 Arrow Spirit Absorption. Teknik yang diturunkan sistem. Tidak berani kugunakan. Sekarang aku sudah kuasai. Purple Frost Divine Lightning. Dan metode rahasia yang tersembunyi ini. Memungkinkanku berdiri di hadapan jembatan sumur. Sepenuhnya menyembunyikan diri. Ada apa? Laporan, terdeteksi reaksi energi intensitas super tinggi. Di wilayah pesisir timur kota Donghai. Indeks energi naik secara eksponensial. Telah memasuki tahap terobosan. Apakah itu fenomena alam, badai petir pasang? Bukan, semua satelit cuaca dan alat deteksi energi. Menunjukkan ini bukan petir biasa. Semua model prediksi hanya menunjukkan satu hasil. Tribulation, kata itu di unit 749. Tersimpan selama puluhan tahun. Segera tentukan target. Kunci jenis dan level makhluk Tribulation. Komandan, tidak bisa dikonfirmasi. Gangguan energi awan petir terlalu kuat. Satu-satunya yang pasti. Sumber energi intinya adalah makhluk hidup mandiri. Dan skala Tribulation petir jauh melebihi catatan arsip manapun. Perintah, aktifkan protokol darurat tingkat tertinggi. Kerahkan semua agen level S dan A yang terdaftar. Segera menuju area target. Serta agen level C, bangun 3 lapis garis blokade. Dengan segala cara. Evakuasi warga sipil di sekitarnya. Ini bukan hanya saat makhluk iblis paling lemah. Tapi juga satu-satunya kesempatan kita. Harus dihentikan. Tidak boleh dibiarkan berhasil. Kalau tidak, sekali Tribulation agung muncul, pasti akan terjadi pembantaian. Komandan Chen, kali ini benar-benar besar. Semua personel yang bisa dikerahkan sudah datang. Peristiwa ini sudah melampaui kemampuan profesional biasa. Aku ikut kali ini. Hanya untuk menyaksikan hasilnya. Hasil ini langsung berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Jika benar itu makhluk iblis Tribulation. Dan Tribulation berhasil. Manusia tidak akan punya kesempatan melawan lagi. Tidak ada persiapan lain dari markas. Petinggi markas bukan tipe yang diam saja. Kali ini mungkin akan mengirimkan ahli. Tingkat strategis untuk menekan. Tingkat strategis. Ahli pedang. Makhluk ilahi. Benar-benar bisa melawan. Bencana penghancur dunia seperti ini. Aku juga tidak tahu. Aku baru level 2. Bakat terbatas. Jika bisa mencapai level 4 seumur hidup, sudah puas. Komandan Chen, ahli tingkat strategis markas datang. Ternyata dia yang punya hubungan dengan Buddha. Arhat Babylon Li Hanlin. Legenda mengatakan wujud tubuh emasnya luar biasa. Hantu dan dewa pun harus menghindar. Sudah cukup. Aku coba tanpa menahan diri. Tinju pemusnah segala hukum. Laporan, energi di area target menunjukkan fluktuasi yang sangat keras. Ada apa ini? Laporan, target menghilang. Mungkin dia sudah jadi abu diterjang petir langit. Sepertinya tidak. Kalau benar-benar musnah, seharusnya ada ledakan energi terakhir. Tapi awan petir di langit sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Bahkan indeks energinya masih naik. Amitabha, tribulasi langit belum berakhir, tapi aura iblisnya hilang. Hamba curiga, dia pasti menggunakan semacam metode kulik kepompong untuk kabur. Sampaikan perintahku. Klasifikasikan kejadian ini sebagai insiden penunggang petir ungu. Masukkan ke arsip ASG dengan kode 615. Kode sementara, Maharaja Petir Ungu. Beritahu semua cabang nasional untuk masuk status siaga tertinggi. Iblis ini sudah tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bagaimana menangani tribulasi petir tak bertuan ini? Hubungi semua tim ahli. Sebelum solusi ditemukan. Hubungkan ke ruang waktu Wang Yuan, isolasi total. Selain itu, permohonan aksi Arhat Babil disetujui. Bersiap untuk menghapus tribulasi petir.
Amitabha. Kau pergi kemana saja? Teleponmu tidak diangkat. Akhir-akhir ini sibuk misi. Pulang langsung tidur nyenyak. Kapten, inikah bidang strategis? Di dalam organisasi kita. Berapa poin kuliner butuh untuk jurus yang dia pakai? 5.000 poin kuliner. Ini adalah wujud Dharma Rupang. Dari aliran Buddha. Tidak direkomendasikan untuk kamu tukarkan. Kecuali kamu bisa belajar langsung ke sekte Buddha. Mustahil memahami misteri sebenarnya. Atau mengeluarkan kekuatan penuhnya. Begitu rupanya. Tidak hanya itu. Banyak ilmu tahu di organisasi. Walaupun kamu tukarkan. Juga perlu belajar ke sekte terkait. 749 mungkin mengumpulkan semua ilmu di dunia. Tapi itu hanya wujudnya. Untuk dapatkan esensinya, harus cari akarnya sendiri. Cepat lihat. Pedang petir ini punya roh. Dan dia masih menilai sendiri siapa yang pertama. Aku harus hancurkan dia sebelum roh ini terbentuk sempurna. Ini, Arhat kalah. Arhat Babil ini cuma bagus di luar saja. Chen Hao, aku tahu bakatmu luar biasa. Tapi hadapi yang kuat, harus ada rasa hormat. Kapten Chen, jangan berkhotbah dulu. Kurasa Arhat Babil hampir mati. Ah, sial, sepertinya aku membuat masalah. Kalau 7.499 tahun tribulasi petir ini ulahku, dan melukai seorang strategis, apa aku tidak dihukum? Apakah negara kita hari ini akan kehilangan satu tingkat strategis? Baru saja markas turunkan tugas darurat terbaru. Siapa ikut misi penyelamatan Arhat Babil? Dapat 1.000 poin penghapusan. Pedang petir ini begitu mengerikan. Bahkan petarung kuat pun tidak tahan. Bagaimana kita, kru biasa, bisa melakukannya? Kapten, tiba-tiba aku merasa naga petir ini punya ikatan dengan diriku. Aku ingin mencoba. Nonsens, pedang petir ini bahkan strategi sulit tangani. Seorang kru City mau ikut campur. Kapten Chen benar. Adik Shang, kau masih muda, jangan cari sensasi. Baiklah, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, aku cari Ling Fang untuk mengobrol. Oh. Bos, aku heran. Kenapa sepanjang misi ini tidak melihatmu? Ada bisnis besar, mau ikut. Bos, di teknologi keabadian dulu. Kau selamatkan nyawaku sekali. Apapun yang perlu adik lakukan. Perintah saja. Aku mau ajak kau ke pusat badai petir untuk selamatkan orang. Apa? Asal kau mau, bisa dapat 1.000 poin penghapusan per hari. Bos, aku tidak salah dengar. Naga petir ini begitu mengerikan. Aku cuma Siti, masuk sana pasti tidak kembali. Aku yakin bisa. Satu kata, mau atau tidak, kekayaan didapat dari bahaya. Lagi pula aku memang berhutang nyawa padamu. Misi ini, ku terima. Kalau begitu, ayo berangkat. Wah, jagoan. Kamu benar-benar hebat. Kita benar-benar berhasil masuk. Jangan banyak bicara. Lihat baik-baik posisi Babiro dan yang lain. Kita temukan dia, lalu cepat pergi. Aneh, aku merasa ada sesuatu memanggilku. Ini, aku menemukan posisi punggung Li Xiang. Di sana. Kalau gitu cepat, kita ke sana sekarang. Jagoan, kau adalah doaku. Kita benar-benar berhasil. Tim medis, bawa senior Li masuk untuk dirawat. Kau ini, sekali lagi memberiku kejutan besar. Senior Li sebagai tingkat strategis. Sangat penting bagi Huaxia. Kalau sampai terjadi sesuatu, cabang Huadong akan jadi penjahat bagi seluruh Huaxia. Kalau begitu, bisakah poinnya ditambah sedikit? Ini harus aku ajukan ke atas, tapi tenang. Keuntunganmu pasti tidak akan kurang. Jangan sentuh aku, bocah. Naga petir ini sudah memiliki kesadarannya sendiri. Kapten Chen, rumahku kebakaran. Aku pulang dulu sebentar. Pergilah,
Di sini sudah tidak perlu kamu. Segel pengendali petir Zixia, tarik. Tanpa memahami inang, mengintip rahasia petir ilahi Zixia. Mengumpulkan jiwa kejut hukum petir. Berhasil menjinakkan roh peliharaan bawaan, naga petir Zixia. Sesederhana itu, sudahlah, sibuk seharian. Saatnya beristirahat. Lapor, Ketua. Gelombang energi naga petir tiba-tiba menghilang. Lenyap seketika. Lanjutkan pengamatan. Turunkan perintah, urusan Jun Tianzun ini. Jadikan disiplin tertinggi, laporkan ke markas tertinggi. Kak Cheng, Jiang Xiaohua cari kamu. Wah, Kak Cheng. Ini bukan surat cinta, kan? Jiang Xiaohua mau mengaku padamu. Teman Chen Hao, aku tahu kamu bukan dari keluarga pewaris. 749 bisa menyediakan sumber daya. Tapi sumber daya pengetahuan itu masih jauh dari cukup. Jadi aku ingin mengundangmu menghadiri pertukaran seni bela diri. Keluarga pewaris daerah Jiangnan. Pertukaran diadakan di dojo lapangan spiritual. Aku akan menunggumu di sana. Orang keluarga pewaris cuma segini kemampuannya. Mereka kebanyakan adalah penyadar yang tidak terikat. Tidak ada kekuatan di belakang mereka. Tampil maksimal di atas panggung. Juga untuk menarik perhatian kekuatan besar. Mencari perlindungan. Ada berapa keluarga pewaris? 3, masing-masing keluarga Jiang, Wang, dan Li. Jika aku ingin mendapatkan sumber daya kompetisi, apa yang harus kulakukan? Ini juga tujuan aku memanggilmu ke sini. Peraturan pertukaran kali ini berubah. Setiap keluarga pewaris minimal mengirim 3 peserta. Salah satu peserta harus berusia di bawah 20. Murid di bawah usia 5 tahun yang bukan dari keluarga Si. Jadi aku diminta jadi tukang pukul. Dengan pengaruh keluarga Jiang. Mencari penyadar tingkat 2 di bawah 25 tahun tidak sulit. Kerjasama ini terutama untuk membangun jaringanmu. Dan hubungan baik dengan 749. Oh, begitu. Inti pertukaran adalah memberi peringkat pada 3 keluarga pewaris. Menentukan status dan sumber daya masa depan. Tinju dan tendangan tak bermata, harap jangan lengah. Ini informasi peserta dari 2 keluarga besar lainnya. Kenali dirimu dan lawanmu, 100 pertempuran tak terkalahkan. Ye Chen, penyadar lepas. Ini pikir di mana, novel. Orang ini asal-usulnya misterius, muncul setahun lalu. Pertama mengimbangi leluhur Wang Sailuo dengan jurus tak dikenal. Lalu mengalahkan murid Chou tingkat 3 dengan kekuatan tingkat 2. Bahkan di 749, dia adalah jenius top. Jenius, maaf. Itu cuma ambang pintu bagi pedangku. Serahkan dia padaku. Meski tak tahu dari mana kepercayaan dirimu. Tapi undangan kali ini juga berharap bisa menambah wawasanmu. Kalau sampai terluka, rugi besar. Bicara banyak tidak berguna. Pertandingan berikutnya adalah milik Ye Chen. Kamu pelajari baik-baik gaya dan pola bertarungnya. Pertandingan berikutnya. Wang Ye Chen versus Li Zhangqi. Sialan nasib. Bertemu lawan paling sulit. Sudahlah, setidaknya tunjukkan semangatku. Ya. Dihancurkan dalam sekejap, Zhangqi ini di hadapan Ye Chen. Bagaikan bayi. Sama sekali tak berdaya. Kontrol kekuatannya lumayan. Bisa dibilang lawan yang cukup baik. Ini masih disebut cukup baik, sepertinya kali ini. Keluarga Jiangku untuk meraih juara pertama. Harus membayar harga yang mahal. Pertandingan selanjutnya. Jiang Jia Chenhou melawan Wang Yuan dari keluarga Wang. Aku paling suka lawan yang sombong sebelum bertanding. Seseorang yang cuma mengandalkan koneksi keluarga Jiang untuk menyusup masuk. Berani juga ingin ikut berebut. Aku sarankan kau menyerah saja sekarang. Daripada nanti kehilangan lengan atau kaki. Membuat Nona Jiang sedih. Bagus. Aku sedang bingung bagaimana menghadapimu. Kau malah memberikan solusi. Dasar sombong, cari mati. Roh Helang, serang. Dia perempuan, kau ini bagaimana sih?
Sama sekali tak tahu menghargai wanita. Si sampah yang baru bangun ini. Berani tak menghargai muka keluarga besar kami. Lumayan menarik, tapi cuma segitu. Lagi-lagi dihancurkan sekejap. Tingkat apa sebenarnya Chen Hao? Mungkinkah tingkat 3? Chen Hao selama ini menyembunyikan kekuatan. Tingkat 3 di usia muda seperti ini. Dia juga jenius puncak. Selanjutnya, persilakan Jiang Yingquan dari keluarga Jiang. Melawan Ye Chen dari keluarga Wang. Nona Jiang, silakan. Ah. Pedangnya bagus. Sayang yang memakainya kurang. Selesai. Ye Chen ini ternyata berniat membunuhku. Adik. Cukup. Pertandingan selanjutnya terlalu membuang waktu. Aku berdiri di sini. Kalian semua, serang bersamaan. Jika sebelum malam tak ada yang bisa mengalahkanku, maka juara pertama adalah milik keluarga Wang. Sombong, kau terlalu meremehkan. Kami murid-murid keluarga Si. Hahaha, semua tenang. Sahabat Ye Chen hanya merasa, ini membuang waktu, ini menyelesaikan sekaligus saja. Ini juga keyakinan yang seharusnya dimiliki pejuang sejati. Keyakinan, menurutku itu kesombongan. Sahabat Ye Chen berguru pada Jian Sheng dari Gunung Dangmo. Gaya bertindaknya mewarisi karakter gurunya. Dengan penjelasan ini, semoga semua bisa memahaminya. Jian Sheng dari Gunung Dangmo, aku juga bisa jadi dewa di Gunung Qiuming. Dia salah satu petarung terkuat di wilayah Huadong. Grandmaster pedang puncak tingkat 6. Yang berpotensi menjadi tingkat strategis. Baru tingkat 6, belum sampai tingkat 8. Jika kalian tidak maju, aku yang akan maju mengajarinya sopan santun. Saat ini di arena hanya kau, pengguna bintang tingkat 3 ini, yang berharap mengalahkan Ye Chen. Masa depan keluarga Jiang kami serahkan padamu. Pertama, terdeteksi adanya seorang pendekar pedang di depan. Lawan ini membawa warisan pedang kuno. Merupakan batu asa terbaik untuk tahap akhir latihan tulang belakang host. Harap host kalahkan pendekar pedang. Pendekar pedang, gurunya yang datang mungkin baru sepadan. HMPH, mulut besar. Lebih baik kita lihat kemampuan pedangnya dulu. Kuberi kau kesempatan mengambil pedang. Atau kau tak akan pernah bisa memegang pedang lagi. Membuang sampah sembarangan, aku ambil dengan jari. Ambil dengan jari. Gelar, kau pantas mati. Aku izinkan kau memegang pedang. Berani merebut gelar Raja Pamer dariku. Orang ini monster ya? Manusia mana mungkin memiliki tubuh sekuat ini. Hentikan, Chen sudah jadi babi. Karena pukulanmu, dasar bocah kurang ajar. Kau benar-benar tak tinggalkan muka sedikit pun. Tidak, jalanku yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin aku kalah? Langsung bunuh diri. Ini, aku harus membunuhmu. Ikatan pedang sungguh dalam. Di Chen, apa yang kau lakukan? Ini pil darah setan, memakannya akan membuatmu gila. Jangan sampai terpaksa. Hati hancur baru boleh digunakan. Ini akan memicu seluruh potensimu. Tapi efek sampingnya besar, hati-hati. Sekaranglah waktunya membuktikan jalan pedang tak terkalahkanku. Ini gila. Tak disangka dia benar-benar
Masih ada kejutan lain. Apa hubunganmu dengan kekuatan di balik teknologi keabadian itu? Pedang pemanggil arwah menghisap nyawa. Asal bisa jadi kuat, aku rela bayar harga apapun. Jalan sesat iblis berdarah. Guntur hujan deras. Naga petir ini, gelarnya adalah Sang Dewa Petir Ungu, yang baru-baru ini menggemparkan seluruh 749. Hah? Siwang. Biar di belakang Ye Chen ada pedang suci Mokuan sekalipun. Chen Hao sendiri adalah latar belakang terbesar. Gadis kecil, keluarga Jiang kali ini, kalian kebanjiran uang. Sang Dewa Petir Ungu. Serangan ini bahkan tak bisa ditahan oleh petarung tingkat 7, oleh seorang arhat sekalipun. Rupanya Chen Hao bukan jenius, tapi monster sejati. Ya, naga muncul dari jurang. Para tua-tua di 749 itu sepertinya tak akan bisa duduk tenang lagi. Ding, terdeteksi tuan rumah menghadapi provokasi dari kultivator yang terjerumus kegelapan. Tuan rumah menunjukkan wibawa ilahi tak tertandingi. Hadiah untuk tuan rumah, memasuki tahap akhir cermin tempat tubuh. Insiden transformasi iblis terjadi di dojo lingkungan Donglin, siang. Target telah dimusnahkan. Ibu Suriah mohon halangi dan bersihkan TKP. Tidak mungkin. Gelombang energi sisa di sini. Sangat cocok dengan karakteristik energi peristiwa bencana langit ungu. Laporkan. Harus segera dilaporkan. Kamu, kunci TKP. Rekaman video, audio yang terkait peristiwa ini. Bahkan data energi numerik. Semua harus diklasifikasikan sebagai rahasia tertinggi. Aku akan laporkan hal ini ke atasan. Laudeng. Jangan-jangan kepala Li keliru. Dia ini petugas level C. Bagaimana bisa dalam sekejap menjadi mampu melukai parah? Sang Dewa Petir Ungu yang tingkat strategis. Prioritas sekarang adalah mempertimbangkan bagaimana membesarkannya. Anak ini potensinya tak terbatas. Prestasi masa depannya mungkin jauh melampaui sekadar tingkat strategis. Saya usulkan, untuk Chen Hao dibuka program bakat level tertinggi S. Langsung lewati proses persetujuan. Beri Chen Hao perlakuan dan sumber daya level S. Tidak. Program level S tidak cukup untuknya. Kita harus buatkan beberapa program khusus untuknya. Saat ini dihentikan sementara di level SSS. Level SS, ini masih pertama kalinya di Tiongkok. Hal ini akan saya laporkan sendiri. Kita segera bersiap. Memanggilku ke markas tengah malam begini. Apa sudah ketemu organisasi di balik teknologi keabadian? Belum. Tapi organisasi sudah mengirim orang untuk mengepung pedang suci Gunung Damoshan. Tapi dia berhasil lolos. Jadi harus lebih berhati-hati. Tidak tertangkap. Kalian juga payah ya? Kamu pikir semua orang sepertimu, anak muda, gampang-gampang memotong orang jadi kayu sapu. Memanggilmu kali ini karena biro berencana meningkatkan level fasilitasmu. Ini dokumennya, bisa kamu lihat. Kontrak pengembangan jenius level S, semua level dinaikkan. Setiap tahun bisa klaim gratis sekumpulan sumber daya level S. Ditambah fasilitas perumahan untuk personel kontribusi khusus. Persetujuan rumah butuh waktu sebentar. Kamu bisa tentukan lokasi dulu. Tunggu aplikasi disetujui langsung pindah masuk. Kalian ini ngasih rumah angker yang gak laku-laku. Sebagai rumah fasilitas untuk karyawan. Isinya museum militer, pemakaman umum, rumah sakit jiwa. Bahkan sekolah perempuan terbengkalai. Yang gak ada yang berani tinggal. Dasar kamu, dapat untung masih ngelunjak. Rumah-rumah khusus ini orang lain berebut sampai kepala pecah juga gak dapat. Seorang pemula bisa dapat perlakuan seperti ini. Kamu juga yang pertama dalam sejarah biro. Jenius selalu dapat perlakuan istimewa. Itu wajar, kan? Tapi apa sebenarnya maksud dibalik semua ini? Bisa jelasin? Halo. Sekarang Chun Hao sudah nggak bisa dianggap pemula. Coba keluarin HP lihat labelnya sekarang. Wah, target pengembangan utama. Label ini aku baru pertama kali lihat. Sudah, kamu juga udah tua. Bisa nggak lebih dewasa dikit? Soal masalah perumahan ini. Sebenarnya, ini mempertimbangkan bahwa ada banyak agen. Di mana pangkat dan kekuatan mereka tidak seimbang. Ini adalah jalur cepat untuk membantu agen meningkatkan nilai mereka. Ya, tempat-tempat ini aurainya kuat. Peluang mengalami kejadian khusus juga besar. Sesekali menangani 2 kasus, mungkin tidak sampai 2 tahun. Kau sudah melampauku. Menjadi agen tingkat A bahkan S. Begitu ya? Kalau begitu, aku pilih sekolah perempuan.
Rumahku. Ben Hao, kau bunuh muridku. Kita berdua sampai di titik ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau adalah pendekar pedang Gunung Damo. Hari ini jika aku tidak mencincangmu jadi daging giling, aku tidak akan memakai marga Chen lagi. Kekuatan yang luar biasa. Pantasan Ye Chen tewas di tanganmu. Tidak mempelajari ilmu terbang. Membuat si tua brengos ini untung. Ternyata cuma ayam jalan yang tidak bisa terbang. Si jenius petir ungu ternyata cuma segini. Siapa bilang tidak bisa terbang, tidak bisa membunuh orang. Tianjian Zhan. Ini tidak mungkin. Naga petir, cincang dia jadi daging giling. Pedang ini cukup bagus, sekarang jadi milik kita. Bing, ucapkan selamat kepada Tuan Fu atas perolehan harta pusaka pedang panjang King Shuang. Keluar bilang saja ledakan pipa gas. Kepala suku, ini dari bagian keuangan. Peringatan anggaran melebihi batas. Tidak usah dilihat, masukkan nama Chen Hao ke dalam daftar kosakata prioritas merah departemen kita. Mulai sekarang, selama laporan aksi menyebutkan dia, semua permohonan pengeluaran anggaran langsung dilipat gandakan. Permohonan resep sudah diajukan, tapi harus menunggu 7 hari. Di masa ini aku tinggal di mana? Xiao Hao, aku baru lihat di berita kompleksmu. Terjadi ledakan pipa gas. Kau baik-baik saja. Orangnya baik-baik, cuma sementara tidak ada tempat tinggal. Kalau tidak keberatan, datanglah ke tempatku. Kebetulan di sini, ada sedikit keadaan khusus. Perlu bantuanmu untuk menanganinya. Li Qingyuan ini tidak sederhana. Sepertinya ada suatu kekuatan di belakangnya yang mengincarnya. Dulu kekuatan belum cukup jadi agak ragu. Sekarang justru bisa pergi untuk menyelesaikan semua masalahnya. Adik Cheng Hao, lihat bagaimana kakak mengaturmu hari ini. Datang. Ada aura aneh. Dasar adik brengsek, langsung menakuti-nakuti kakak. Kau sedang diincar. Kamar ini sudah tidak cocok untuk ditinggali. Kita cari tempat lain. Baik, kebetulan sejak datang ke Jinling, aku terus syuting. Sudah lama tidak bersantai. Temani aku jalan-jalan. Sudah lama tidak bersantai. Temani aku jalan-jalan. Bing, terdeteksi host akan memulai tempah hati dunia fana. Perlu menemani sucubus menjelajahi dunia manusia. Menahan godaan. Hadiah, satu kesempatan khusus. Kesempatan khusus, baiklah. Aku juga tidak kenal Jinling. Mau melakukan apa?
Aku ikuti rencanamu. Sepertinya Chen Hao tidak suka Yu Jie. Lihat aku ganti baju bergaya manis. Hari ini pasti akan menaklukkannya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Adik Chen Hao, ayo kita pergi kencan. Filmnya payah banget ya. Memang agak membosankan. Kau tunggu di sini sebentar. Aku ke kamar kecil dandan lagi sebelum keluar. Diriku di cermin ini. Kenapa gerakannya selalu terlambat setengah ketukan? Apa aku salah melihat? Ah, ah. Kenapa lama sekali tidak keluar? Ini. Aura hantu. Wanita ini benar-benar sial. Sering ketemu hal-hal seperti ini. Barang-barang hantu ini berani sekali. Berani menggangguku. Ding, terdeteksi aura ranah Raja Hantu Cermin. Peringatan, host akan memasuki ilusi. Raja Penjara Cermin Bunga Abadi, makhluk hantu kuno. Hantu ini mahir pedang jiwa, sangat berbahaya. Ding, memicu misi epik, tebas maut cermin petaka. Hadiah misi, tidak diketahui. Teknik ini, sama dengan orang tua pengetuk pintu sebelumnya, satu pengendali. Jangan takut, kakakku akan datang menyelamatkan kita. Kakakmu adalah. Kakakku bernama Lin Emoyu, dia seorang veteran militer. Lokasi terakhir adikku ada di sini. Tempat terpencil seperti ini mana mungkin ada orang. Menyuruhku patroli benar-benar sia-sia. Jangan bersuara. Ikuti aku. Kita keluar lewat saluran ventilasi. Kak, kak. Bau manusia biasa benar-benar menjijikan. Namun, sebentar lagi kalian akan mengalami transformasi total. Kalianlah yang menculik adikku. Moguiren, habisi pria ini. Aku akan membawa para wanita ini untuk menyelesaikan ritual transformasi agung. Baik, Tuan Mi. Kamu. Lari, jangan pedulikan aku. Ingin kakakmu tetap hidup. Asal kau menelan pil ini, aku akan lepaskan kakakmu. Hari ini biar aku mati sekalipun. Aku takkan biarkan kalian menyakiti adikku. Ini, kebangkitan.
Sungguh sampah. Butuh waktu lama sekali untuk mengatasi seorang manusia biasa. Sekarang aku akan mulai menikmati buruanku. Sungguh koleksi yang indah. Galeriku akan bertambah beberapa boneka cantik lagi. Eh, dingin? Selama tuan rumah membunuh Raja Hantu Cermin. Mendapatkan artefak cermin Yin Yang. Kau adalah sang penguasa petir ungu. Moguiren, bunuh dia untukku. Atau keluarga Li takkan membiarkanmu. Banyak petarung jalanan telah kalah di tangan sang penguasa petir ungu. Aku hanya Moguiren bodoh. Dengan apa aku bisa melawannya? Tuan Li, lebih baik kau selamatkan dirimu sendiri. Moguiren, kau berani mengkhianatiku. Jangan buru-buru, kalian akan segera bertemu di bawah sana. Tidak, ayahku adalah petarung perang 6. 3 klan Jinchan, kau tak bisa membunuhku. Teknik rahasia, 3 jiwa 1 nyawa. Selamat. Sang penguasa petir ungu yang termasyur ternyata cuma segini. Jurusan 3 jiwa 1 nyawa ini. Hanya perlu 1 jiwa bertahan agar aku tak mati. Sayangnya semua seni hantuku habis. Menjalankan 3 jiwa 1 nyawa juga menguras nyawaku. Tunggu aku pulih kembali. Suatu hari niscaya ku balas dendam hari ini. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, cepatlah menempuh perjalanan terakhirmu. Kalau sudah, cepatlah menempuh perjalanan terakhirmu. Chen Ziyuan, kerja kerasmu. Para korban yang dipaksa menjadi siluman ini. Bagaimana penanganannya di dalam lembaga? 749 memiliki peraturan. Siapapun yang dengan sukarela atau sengaja menjadi siluman beracun, langsung ditumpas. Korban yang dipaksa perlu diamati di lembaga observasi untuk sementara waktu. Setelah dinyatakan tidak berbahaya barulah bisa kembali ke masyarakat. Aku mengerti. Korban kali ini meski telah menyelesaikan transformasi siluman. Tapi beruntungnya, kesadaran diri mereka masih ada. Hanya saja, temanmu, Nona Li, mengalami trauma berat. Tidak mengizinkan orang luar mendekat. Bagaimanapun kami memanggil, tidak ada respons. Apakah ada cara agar aku membawa Li Qing Yuan pulang untuk tinggal sementara? Ini. Petugas Chen Hao, kami baru mendapat instruksi dari Pak Zeng. Anda boleh membawa Nona Li Qing Yuan. Tapi Anda perlu menandatangani surat jaminan untuk bertanggung jawab atas pengawasan Nona Li. Baik, aku yang bertanggung jawab. Gelang putih ini adalah artefak tingkat pertama. Bisa memantau kondisi dan lokasi. Nona Li kapan saja. Perlu diperhatikan, kapanpun juga. Gelang ini tidak boleh dilepas. Li Qing Yuan, kita pulang.
Chang Hao, sepertinya sekarang aku bisa. Mengendalikan ekor dan telingaku. Jika kau tidak suka, bisa kusembunyikan. Ternyata rubah 9 ekor. Dengar, selamat tuan rumah menyelesaikan latihan ganda yin yang dengan garis keturunan rubah surgawi 9 ekor. Dasar diperkuat, kultivasi meningkat pesat. Batas realm terobos hingga refining ki sempurna. Saat lembaga mengeluarkan tugas memberangus keluarga Li, aku sudah tahu kau pasti akan menerimanya. Sudah mengumpulkan informasi keluarga Li lebih dulu. Memang pantas disebut ahli intelijen. Informasi baru saja diperbarui. Target Li Zhen, ayah Li Xiao, sedang. Dia adalah kepala suku monster klan Li dari Jinling. Wujud aslinya adalah King Chen dari 3 suku, kekuatannya berada di puncak 6 alam. Lihat, perkebunan keluarga Li telah mengaktifkan formasi pertahanan tingkat tertinggi. Formasi pertahanan tingkat tinggi. Semua peningkatan fisik di perimeter telah lumpuh. Digantikan oleh pos penjaga energi spiritual. Setiap 3 menit sekali, patroli silang dilakukan. Dan di area inti setidaknya ada 5 monster di puncak 3 alam yang menjaga formasi. Bagaimana dengan Li Zeng sendiri? Di mana dia? Dia seharusnya berada di ruang bawah tanah rahasia perkebunan itu. Itu adalah inti dari seluruh formasi. Dan juga tempat dia biasanya berlatih. Untuk membunuhnya, kita harus menghancurkan formasi itu dulu. Aku bisa bertanggung jawab menghancurkan mata formasi di sisi timur. Membuat kekacauan, dan menarik perhatian mereka. Kamu manfaatkan kesempatan untuk menyusup, dan bimbing Fang Long. Rencana yang cukup bagus, tapi terlalu ribet. Jadi maksudmu, aku akan masuk lewat pintu ini dan membunuh semua. Kamu cukup bertugas meneriakan semangat saja. Siapa sangka setengah tahun yang lalu. Aku masih terbaring sakit karena kanker. Setiap saat bisa meninggal. Berkat orang itu, aku bisa menyentuh kekuatan Super Flash. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku punya cara untuk membuatmu bertahan hidup. Dokter terbaik di dunia saja tidak bisa menyembuhkanku. Apalagi kamu. Kamu, monster. Kamu monster. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Kepala keluarga. Sudah diselidiki dengan jelas. Penerus muda dibunuh oleh seseorang bernama Yang Mulia Ungu Petir. Mulut besar sekali. Zaman sekarang, kucing dan anjing pun berani menyebut diri yang mulia. Kepala keluarga, Anda belum tahu. Orang ini baru-baru ini sangat aktif. Caranya bertindak sangat kejam. Tidak lama lalu, Han Mingzi dari pedang Gunung Damo juga tewas di tangannya. Han Mingzi adalah Liu Yun sepertiku. Ternyata juga tewas. Bagaimana persiapan bahtera kita? Semua lancar, asalkan malam ini ritual terakhir selesai. Kita bisa mengaktifkan bahtera dan membawa seluruh klan pergi. Bagus. Beri perintah, seluruh klan siaga. Selesaikan ritual terakhir. Begitu kita sampai di wilayah organisasi. Seseorang seperti Yang Mulia Ungu Petir. Apa artinya? Mau kabur? Sudah terlambat. Kakek Chen ada di sini. Kepala keluarga, dia adalah Yang Mulia Ungu Petir. Yang Mulia Ungu Petir masih muda sekali. Ini jelas-jelas cuma anak kecil yang masih bau kencur. Dengan anak kecil ini, bisa membunuh Han Mingzi, pasti ada kesalahan kabar. Nanti setelah kamu berkumpul dengan anakmu di alam baka, baru kamu tahu apakah kabar itu salah atau tidak. Bajingan. Aku akan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan kepada anakku. Pemberitahuan sistem. Mendeteksi darah Raja Monster Jin Chen dari 3 suku, spesies kuno langka. Monster ini penuh dosa.
Memicu misi takdir, membasmi monster dan iblis. Bagaimana bisa kekuatanmu sebesar ini? Kamu tidak akan bisa balas dendam. Hari ini aku antar kamu menemui anakmu di alam baka. Aku tidak boleh mati di sini. Asal bisa kabur, sekali aku berdiri di penjara. Dia ingin jadi manusia? Aku pasti akan balas dendam suatu hari. Jangan libatkan keluarga, dasar binatang. Peraturan 749. Setiap iblis yang menyerahkan diri tidak boleh ditukar. Awak kapal wajib membasmi habis. Mereka tidak bersalah, demi latihan. Keluarga Li kalian sudah menyakiti banyak orang, kan? Sayangnya di perjalanan terakhir. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama di jalan menuju alam baka. Selamat, tuan rumah, telah membersihkan Jin Chen dari 3 suku, dan kelompok monster jahatnya sepenuhnya. Jasa tanpa batas, hadiah peningkatan cultivation. Semua sudah beres. Seluruh perkebunan tidak menyisakan satu nyawa pun. Kamu hebat sekali. Aku sudah meminta dukungan logistik 20 menit yang lalu. Dihitung waktunya, mereka seharusnya sudah hampir sampai. Memang nyaman bekerja sama dengan profesional sepertimu. Aku cukup bertugas menghancurkan orang sampai rata. Sisanya, dengan tenang serahkan padamu saja. Kita bisa pergi. Tuan, kita langsung menyerang petugas. Dari unit 749. Bukankah itu terlalu berani? Kalau bukan karena sampah-sampah keluarga Li itu, kita tidak akan sampai harus melakukan ini. Tapi ini sudah cukup. Tugas organisasi kali ini adalah kepala wilayah Jinling. Asalkan ikannya cukup besar, orang tua itu pasti akan tergoda. Hati-hati, tempat ini terlalu berbahaya. Ini The King. Baiklah, hidangan pembuka ini sudah cukup untuk memancing ikan besar di Zahai. Tuan, saya tidak bersalah. Ini buat TKP-nya lebih mengerikan. Aku ingin dia marah sampai hilang akal saat melihat ini. Aku ingin dia marah sampai hilang akal saat melihat ini. Petugas level C, OU Chan-chan, telah dikonfirmasi gugur. Satu tim logistik lengkap beranggotakan 12 orang disergap. Dan semuanya juga gugur. Ini provokasi terang-terangan, jelas-jelas jebakan. Memaksaku untuk terjebak. Berikan perintah, aktifkan rencana darurat level B. Hubungi Eagle Eye. Aku butuh informasi terbaru tentang semua makhluk iblis di wilayah itu dalam 10 menit. Selain itu, kumpulkan semua petugas level 1 saat ini. Masukkan ke dalam tim serangan sementara, aku yang pimpin langsung. Komandan, ini terlalu berbahaya. Lawan jelas punya maksud lain. Martabat 749 dibayar dengan darah dan nyawa. Menghadapi kejahatan, kita sama sekali tidak boleh mundur. Memang, berdiri tinggi melihat jauh. Teknik terbang yang ditukar dengan 1600 exorcist points. Diperkuat oleh sistem. Tidak perlu khawatir lagi musuh lolos dari tanganku. Bos, akhir-akhir ini di rumahmu. Apakah terjadi hal aneh? Nak, bagaimana kau tahu? Saya petugas khusus yang menangani kejadian abnormal. Sekarang hanya kami yang bisa membantu. Saudara, apa yang kau katakan benar? Saya akan tutup lapak. Kita bicara sambil jalan.
Bukan saya, tapi anak saya. Anak yang tadinya sangat ceria. Sejak terobsesi dengan siaran langsung, Urban Strange Tales mulai berubah tidak normal. Master, kumohon, selamatkan anak saya. Saya masuk dulu lihat, mengusir roh jahat adalah keahlian saya. Shuang Xinong. Selamat. Kedua, kau juga tidak punya kemampuan itu. Kalau kau sudah lama punya kemampuan membunuh, sudah lama kau habisi keluarga ini. Bukan merasuki orang dan menakut-nakuti. Ini formasi. Jujurlah. Untuk apa formasi ini digunakan? Kalau saya katakan, apa kau akan melepaskan saya? Tidak, tapi bisa membuat kau mati. Dengan tidak terlalu mudah. Iblis, masih ada iblis. Iblis apa? Jangan kau pikirkan untuk menyesal. Mengerti? Kalau begitu, matilah kau. Kau bahkan lebih iblis daripada iblis. Jangan kau pikirkan untuk menyesal. Mengerti? Kalau begitu, matilah kau. Liu Li, bantu saya periksa. Untuk apa formasi ini digunakan? Analisis awal. Ini adalah formasi jahat berdarah. Formasi itu sendiri tidak memiliki kekuatan serangan, tapi akan terus menyedot esensi dan darah kehidupan dari semua makhluk dalam jangkauannya, dan menyimpannya. Saudara, bagaimana keadaan anak saya sekarang? Sudah selesai. Sekarang tutup pintu. Tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Hah, nak lihat, di dunia ini benar-benar ada Ultraman. Ini jebakan, semua orang. Persiapkan formasi berburu, bentuk formasi pertahanan. Kapten Liu, pinjam kekuatanmu lagi untuk meningkatkan. Kekuatan talisman apiku setidaknya ditekan 30%. Anjing-anjing Deadball, kita tidak kejar lagi. Tidak mati, kekuatan kita dilemahkan. Sekarang ada celah untukku. Raja Iblis-Iblis ini pasti akan manfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi kita. Jangan melawan lagi. Jadilah nutrisi untuk kedatangan Raja Iblis. Hah. Ding mendeteksi formasi jahat besar, formasi darah iblis. Memicu seri tugas hancurkan formasi bunuh iblis. Ding, tugas. Hancurkan formasi darah iblis. Bunuh semua iblis jahat. Hadiah untuk tugas yang diselesaikan. Meningkatkan kekuatan fisik. Minta hukuman yang layak dan dukungan lanjutan. Di banyak rumah di gang kecil ini, terdapat formasi sihir kelas rendah yang dipasang. Perlu segera diperiksa dan ditangani. Siap, senior. Kami segera melaksanakannya.
Aneh, pedang iblis sudah hancur. Tapi kenapa tidak ada pemberitahuan tugas selesai? Aneh, pedang iblis sudah hancur. Tapi kenapa tidak ada pemberitahuan tugas selesai? Oh begitu rupanya. Kompleks ini hanya salah satu stasiun transitnya. Jantung sebenarnya ada di pabrik tua yang terbengkalai. Wu Haiyan, saat kau membantai seluruh klanku dulu. Pernahkah kau bayangkan akan mengalami hari seperti ini? Kebencianku tak berujung. Aku tak pernah menyesal. Membunuh setiap siluman, makhluk pemakan manusia dan perusak nyawa. Semuanya pantas mati. Sampai di ujung maut masih keras kepala. Setelah malam ini, semua makhluk hidup di kota ini akan menjadi nutrisiku. Zhang Haiyan, sebagai penanggung jawab Jinning, apa sebenarnya yang kau lindungi? Semuanya sudah berakhir. Berakhir. Kau tanya izinku dulu. Kau, Dewa Petir Ungu. Serahkan di sini padaku, waktunya bersih-bersih. Kekuatan yang luar biasa. Aku sudah mencapai puncak 6 alam. Tapi bahkan satu serangan pun tak bisa kutahan. Masih ada jurus apa lagi? Lepaskan saja, aku sedang buru-buru. Kau yang memaksaku. Rasakan kekuatan Tuan Tua. Akhirnya ketemu orang yang menarik. Ini aura Raja Siluman dari luar negeri. Kalian ternyata bersekongkol dengan iblis asing. Berperan sebagai pengkhianat negara. Diam, asalkan bisa balas dendam. Apapun pengorbanannya akan kuterima. Dewa Petir apalagi itu. Ini kekuatan misterius dari barat. Aku lihat dia bisa apa. Aku lihat dia bisa apa. Tidak berasal dari tanah ini. Dengar kata-katamu. Pernahkah kau melihat kultivator di dunia ini? Ding, terdeteksi kedatangan Raja Siluman dari luar domain. Berniat membakar dan menjajah alam ini. Target tugas, bunuh Raja Siluman. Tunjukkan keanggunan dan harga diri kultivator sejati. Hadiah, banyak karma baik, kekuatan tubuh meningkat drastis. Baik, biar aku ukur. Seberapa kuat sih Raja Siluman yang katanya hebat ini? Bagaimana mungkin, dasar kau? Kau kira ini toilet umum? Bisa datang dan pergi sesukamu. Dasar kau? Kau kira ini toilet umum? Bisa datang dan pergi sesukamu. Ya. Ah. Sejak kapan ada makhluk sekuat ini di wilayah kami? Kekuatan pedang ini menggerogoti tubuhku. Aku menyesal, aku bersumpah pada pedang ini. Aku, seumur hidup takkan lagi mendekati timur. Wah, pedangku hilang. Pedang baru kembarku ini bisa dibilang gugur dalam tugas. Bisa diklaim ke kantor. Kau isi formulir, aku tanda tangani. Pakai standar kompensasi. Level tertinggi 749. Siap, siluman serigala ini. Kubasmi sekalian untuk kalian. Ding, tugas selesai. Pengendali formasi telah terbunuh, formasi telah dihancurkan. Kultivasi tuan rumah mencapai puncak pelatihan tubuh. Inilah lokasi pertarungan. Dewa Petir yang legendaris. Cara bertarungnya, memang brutal. Tim 1 lindungi, tim 2 serang, tim medis bersiap. Tugas kita adalah menyelamatkan penanggung jawab Zhang Haiyan. Kapten, sepertinya kita terlambat. Lihat di sana. Cheng Dao,
Kau baik-baik saja. Musuhnya. Pertarungan sudah berakhir, kita menang. Tumpukan ini dalang dibalik semua ini. Kalian datang tepat waktu, bantu bersihkan lokasi. Sekalian antar perlengkapan untuk perawatan. Kapten, apakah ini bisa dianggap bantuan sukses? Sepertinya iya. Kita berhasil membersihkan medan perang. Komisaris Chen, tunggu sebentar. Komisaris Chen, tunggu. Baru saja markas besar mengeluarkan pengumuman darurat. Nenek Jiang Wu dari Miaoxin Selatan sudah memasuki Jinling. Aku datang sendiri untuk mencarimu. Perlu kami dari Jinling GC. Campur tangan. Tidak perlu. Tindakan kalian tidak sebersih milikku. Beritahu aku jadwalnya. Aku akan mencarinya. Nenek, kau tidak ikut bersama kami. Cukup. Sudah bertahun-tahun aku tidak ke Jinling. Berencana menemui beberapa teman lama untuk sekadar mengobrol. Tapi, tanpa si nenek tua di samping kalian. Kalian para anak muda baru bisa leluasa. Benar-benar menyaksikan kemegahan dan kelicikan hati manusia di Zongyuan. Aku mengerti. Namun, tetapi harap nenek segera kembali. Bagaimanapun, perjalanan ke timur kali ini. Latihan adalah tujuan utama. Nenek tua ini paham. Setelah bertemu teman lama, aku akan kembali. Kudengar, kau sedang berselisih dengan sang penguasa petir ungu yang sedang naik daun. Hanya seorang yang tak berarti. Datang ke Zongyuan hanya untuk membalas dendam Suing. Tak berarti. Raja Serigala Fenrir, ahli puncak 7 dunia dari dataran es utara. Dilumpuhkan berat oleh satu serangan dari orang yang kau sebut tak berarti. Dan bersumpah takkan pernah keluar dari Flower Lane. Kau yang hanya tingkat menengah 7 dunia. Berani merasa lebih hebat dari sang penguasa petir ungu itu. Anak ini tumbuh sangat cepat. Dua Linghui kalian pasti juga pusing, ya? Kalian menyebarkan pil iblis untuk menciptakan manusia iblis. Anak ini sudah lama menjadi duri dalam daging bagi 749. Mungkin sudah lama dia incar. Jadi, aku dengan sungguh-sungguh mengundangmu. Bergabung dengan Dua Linghui kami. Kita bekerja sama membunuh sang penguasa petir ungu. Ayo. Bergabunglah, mari kita gunakan kejahatan ekstrim. Untuk menempa iblis yang tak tertandingi. Kenapa jalanan makanan hari ini sepi sekali? Serangga banyak sekali. Kurus lagi. Serangga ini ternyata memakan manusia. Kota peri akan berubah. Nenek 5 racun sudah gila. Berani membunuh orang tak bersalah di dalam kota peri. Petugas Chen sudah dalam perjalanan. Kita perlu pergi membantu. Perintahkan pasukan keluarga, semua grup siaga, bersiap membantu. Semua peserta magang pergi ke pusat kota untuk mengosongkan kerumunan. Siap. Ding, terdeteksi ada kekuatan jahat mengamuk di depan. Untuk menghindari korban jiwa, mohon tuan rumah bunuh kultivator jahat. Hadiah, bantuan untuk terobosan kultivasi. Astaga, pedang kita masih di luar negeri. Proses penggantian juga belum selesai. Brengsek nenek 5 racun, benar-benar sumber segala kejahatan. Kau tidak muncul saja aku lupa kalau aku tidak punya pedang. Melihatmu membuatku teringat kesedihan kehilangan pedang. HMPH HMPH HMPH. Menahan 5 racunmu selama ini baru meledak. Pantas disebut sang penguasa petir ungu. Sayang sekali, kejayaanmu berakhir di sini. Nenek tua bangka, biar ku kabarkan. Aku kebal terhadap segala racun.
Aku masih menunggu apa? Jika terus menunggu, aku akan mati. Yang terkutuk itu biarlah mati. Jika bukan karena mereka merusak rencana, memindahkan penduduk. Kekacauan kota ini cukup untuk membuat kita menjadi keberadaan terlarang dalam legenda. Mendeteksi tuan rumah bertemu ahli kultivasi iblis. Darah iblis bayangan. Tuan rumah menghadapi krisis hidup mati. Mohon tuan rumah temukan cara untuk memecahkan situasi. Krisis hidup mati. Ini pertama kalinya sistem berkata begitu. Tapi untungnya, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Mohon tuan rumah bunuh kultivator jahat. Bantuan serangan untuk terobosan kultivasi tuan rumah. Ini bantuan serangan tribulasi petir. Ini bantuan serangan tribulasi petir. Aku melihat keajaiban terobosan pada dirimu. Setelah aku membunuhmu, akan kugali rahasia kekuatanmu. Keajaibanmu terus meningkat. Tak boleh kubiarkan kau terus tumbuh. Terlalu lambat. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Lagi. Sekali, hanya bisa mengeluh tanpa imbalan. Maaf, sepertinya kau bahkan tidak bisa melukai pertahananku. Kau takkan bisa membunuhku. Bagaimana kalau kita berhenti berperang? Kejahatan harus diberantas tuntas. Percuma. Sudah kubilang kau takkan bisa membunuhku. Bagaimana kalau kau serahkan rahasiamu? Kita berdua berbagi dunia ini. Kumohon, putuskan siksaan mental ini. Dalam proses kenyataan yang terjadi. Misi selesai. Inang membunuh iblis darah Hinsa, memperoleh metode non-kehidupan. Membuka jalan pulang. Sebelum semua iblis di dunia ini musnah, aku akan pergi.